Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biarlah Engkau temukan hati kami yang selalu rindu menyembah Tuhan. Biarlah Engkau temukan kami selalu merindukan kuasa Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami sedemikian rupa ya Tuhan. Lebih daripada apa yang dilakukan oleh dunia ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih yang sempurna yang Engkau genapi di dalam Yesus Kristus buat kami semua. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman Allah. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tetapi Tuhanlah yang memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita ada di minggu yang pertama di bulan ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah tolong kita sekitar hampir 60 hari. 60 hari Tuhan sudah tolong kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu, saya memberikan temanya adalah sukacita dalam mengikut Yesus. Saudara, suatu ketika Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jika kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Artinya Yesus mengajarkan sebuah pengajaran kepada kita bahwa ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Bukan berarti ketika kita ikut Yesus, saya mau ingatkan, bukan kita berharap bahwa semua keadaan kita itu baik-baik saja. Semua keadaan seperti yang kita harapkan. Tidak seperti itu. Tapi setidaknya ketika kita ikut Yesus, ada sukacita. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Saya membaca ayat yang keempat, saudara membaca berikutnya di ayat yang ketujuh, kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kutakan, bersukacitalah. Silakan. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 3 doa ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat pasal ini, sebenarnya ayat ini begitu luar biasa dicatat oleh Paulus, bukan dalam keadaan baik-baik. Paulus itu ada di dalam penjara, tapi dia menuliskan di ayatnya yang keempat tadi apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang di penjara bisa mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan? Dia dibelenggu sedemikian rupa, artinya dia mengalami siksaan yang dalam. Paulus mengalami siksaan itu. Dia dibelenggu di dalam penjara, tapi dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Sekali lagi aku katakan apa? Bersukacita. Apa sih yang membuat Paulus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Setiap kita hanya bisa mengalami sukacita ketika kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib serta kebangkitannya. Dia memberikan kita sukacita. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacita, karena Paulus menyadari bahwa dia sudah ditebus. Dia sudah dibebaskan dari dosanya, sehingga dia punya kemampuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menyadari kita sudah ditebus oleh Allah, seharusnya kita bersukacita. Seharusnya kita bergembira. Seharusnya kita seperti Paulus. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh keadaan. Paulus ketika dia di dalam penjara,
imannya semakin tumbuh kepada Tuhan, bukan semakin kendor. Tapi orang Kristen zaman sekarang, ketika dia menghadapi persoalan hidup, menghadapi badai kehidupan, kira-kira imannya makin tumbuh atau makin apa? Makin loyo. Kenapa? Karena dia tidak pernah kenal Tuhan dengan benar. Paulus itu kalau kita kita membaca sejarahnya, bahwa Paulus itu adalah orang yang paling sadis, orang yang paling jahat. Tapi karena dia menyadari bahwa dia sudah ditebus, maka dia berani berkata kepada orang-orang Filipi, "Hai orang-orang Filipi, kamu harus bersukacita. Tidak sebanding apa yang kamu alami dengan apa yang kualami." Paulus itu mau dibunuh loh. Paulus itu dipenjara, dikejar-kejar orang, pernah kapalnya tenggelam, tapi dia tetap bersukacita melayani Tuhan. Lah kita, bukan di sini ya, jemaat yang lain ya. Kalau hujan aja masih kita meriang datang ke gereja gitu ya. Tapi coba Paulus yang sering kali diperhadapkan dengan kematian. Banjir berapa kali ketika kita membaca kesaksian dia di dalam Korintus itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita harus sukacita mengikut Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita dalam mengikut Tuhan? Ada beberapa yang saya mau bagikan kepada teman-teman, kepada kita semua. Kenapa kita harus bersukacita? Karena saya yakin begini Bapak Ibu, orang yang bersukacita itu mampu melihat kebaikan Tuhan dalam hari demi hari. Tapi orang yang tidak pernah bersukacita, menjalani harinya pun pasti merasa berat. Betul ya? Menjalani hari ini, aduh lama betul ya. Hari Senin ini lama betul. Hari Minggu ini lama betul. Kenapa? Karena kita tidak bersukacita. Coba kalau kita lewati hari ini dengan sukacita, terasa nggak melewati hari ini? Tidak. Nah, ada beberapa hal kenapa kita harus bersukacita. Yang pertama, karena kita sudah diberikan pengharapan. Kematian Kristus itu memberikan Bapak Ibu pengharapan. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia supaya kita tertebus. Kristus. Semakin dalam kita kenal Kristus, maka semakin juga kita berkata, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Yesus Kristus sudah memberikan kita pengharapan yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kristus sudah memberikan kita pengharapan yang kekal, tidak bisa diberikan oleh siapapun. Apa itu? Dia memberikan rasa aman. Manusia itu ketika jatuh di dalam dosa, dia sudah merasa tidak aman. Dia sudah merasa, aduh tidak nyaman, aku musuhan dengan Tuhan ini. Bagaimana ini aku bisa berhadapan dengan Tuhan? Tuhan sudah tebus kita, Tuhan berikan kita waktu untuk kepada Dia. Dia memberikan kita rasa aman, Dia memberikan rasa nyaman. Yang berikut apa? Dia menerima kita apa adanya. Berapa kali sih kita ini jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan selalu sayang kepada kita. Berapa kali hampir-hampir kita sering melupakan Tuhan, tapi Tuhan sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah yang memulai kasihnya itu bagi kita, bukan kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jelas itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita semangat untuk ikut Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam Roma dia katakan demikian. Oleh Dialah kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang hebat saudara. Oleh Dia, siapa Dia? Kristus. Dia memberikan kita pengharapan. Pengharapan untuk hidup yang kekal. Masuk ke dalam kemuliaan Allah. Menerima kemuliaan Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus membangun hidup kita di atas dasar iman yang benar. Perhatikan firman Tuhan ini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh punjaga-punjagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau kita hidup, semuanya di dalam Dia. Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau aku hidup, itu berarti aku harus memberikan buah. Kenapa? Karena Dia sudah tahu ada pengharapan di dalam Kristus. Seberapa banyak kita sudah mulai pengharapan kita
sudah mulai hampir-hampir mau redup. Hampir-hampir kita berkata, Tuhan, kayaknya hari depan itu penuh kesuraman. Tuhan, sepertinya esok itu penuh kesuraman. Saudara, saya mau ingatkan, ubahlah kata-kata itu menjadi berkat. Tuhan, aku percaya hari depan itu adalah hari yang menyenangkan bagi aku. Aku percaya mujizat-Mu itu masih ada. Aku percaya Tuhan ada di setiap hari-hari hidupku. Itu yang betul. Jangan sampai, aduh Tuhan, besok gimana ya? Hari ini gimana ya? Coba serahkanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berserah diri kepada Tuhan. Ketika kita menyadari kita sudah diberikan pengharapan, jangan pernah kutuki diri kita sendiri. Allah mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, coba lihat firman Tuhan ini. Masih di dalam Filipi. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa? Yesus Kristus. Semakin engkau, sebenarnya minggu-minggu yang lalu sudah saya sampaikan, semakin kita berontak tentang kehidupan ini, maka semakin sakitlah pembentukannya. Tetapi semakin kita memberikan diri kepada Tuhan, sebenarnya pembentukannya itu semakin indah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang untuk bola itu melompat tinggi, dia harus dibanting dulu. Supaya apa? Dia menghasilkan tekanan. Memang sakit, tapi ingat kita punya pengharapan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak pun di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Yang sudah dapat pekerjaan bersyukur. Jangan, aduh Pak capek loh Pak. Punggungku capek, aduh capek ini pekerjaan yang begini. Angkat barang, angkat sana sini, bersyukur. Itu adalah cara Tuhan memeliharamu. Ya kan? Seberapa banyak orang yang merindukan pekerjaan yang lebih baik. Ada banyak orang berkata, enggak enak kehidupan saya ini. Tapi terkadang ada orang lain berkata, enak ya, ada di posisinya dia. Dia bisa bekerja, dia bisa ini. Jangan terlalu meremehkan dirimu. Karena Allah beserta dengan kita. Yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita? Karena yang kedua adalah, Yesus sudah memberikan kita hak istimewa. Yesus sudah memberikan kita hak istimewa. Coba perhatikan ayat yang ke-6 saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-6 di pembacaan kita. Ini adalah hak istimewa kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tuhan sudah memberikan Bapak Ibu senjata. Senjatanya itu apa? Doa. Tapi terkadang kita melupakan bahwa kita masih punya lutut untuk bisa berteluk kepada Tuhan. Ketika lututmu bertahan, kamu berlutut di hadapan Tuhan, kamu juga bertahan kok menghadapi badai hidup. Tidak ada yang lebih besar masalah kita. Yang lebih besar itu adalah pikiran kita yang belum berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya pikiran kita itu belum berdamai dengan diri kita sendiri. Itulah hak istimewa kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus memberikan kita hak istimewa untuk menghampirinya dalam doa. Sebab Dia sudah memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri. Hak istimewamu Tuhan sudah beri. Tuhan berkata kepadamu, datanglah kepada aku. Tapi kitanya yang semakin menjauh. Bapak Ibu, kita ini orang yang sudah ditebus, harusnya bersuka cita hari demi hari. Nih perhatikan ayat ini. Ibrani 4 ayat 15 berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar di sini adalah Yesus Kristus. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus itu makanya dia jadi manusia. Supaya dia bisa merasakan turut dalam kelemahan-kelemahan kita. 30 tahun Yesus bersama dengan Maria, mamanya, yang dipakai Tuhan untuk mengandung dia. Tahu nggak kerjaannya apa? Tahu kerjaannya Yesus? Kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah, sebagai anak pertama di dalam keluarga Maria, dia harus menghidupkan adik-adiknya yang dari bawah. Artinya, dalam kemanusiaannya,
Yesus sebagai pekerja keras. Kerjanya apa? Tukang kayu. Yesus itu adalah tukang kayu. Setelah 30 tahun, barulah Yesus membedarkan dirinya dia adalah pilihan Tuhan. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Dia memulai pelayanan. Artinya Yesus sudah turut melihat keadaan manusia. Jangan bilang Yesus enak-enakan Pak ketika dia menjelma menjadi manusia. Tidak. Dia juga pernah mengalami lapar. Betul ya? Baca Alkitab. Dia pernah mengalami haus. Ya kan? Dia pernah juga tidur. Artinya Yesus merasakan bagaimana penderitaanmu. Yesus tahu bagaimana kehidupanmu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Coba lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Kita sudah diberikan hak istimewa oleh Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Itulah sebabnya ayat penuntun kita tadi. Janganlah takut. Kuatkanlah hatimu gitu. Ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Baca Vin. Baca. Perhatikan baik-baik. Imani firman Tuhan ini. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Hari kemarin mungkin lebih susah ya. Tapi toh juga masih hari ini masih bisa hidup. Ya, masih bisa bernafas. Artinya Tuhan tahu. Kalau kita bangun pagi, percayalah hari ini juga penyertaan Tuhan sempurna Bapak Ibu. Yang penting kita ada semangat untuk bekerja juga gitu ya. Cari kerja gitu ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini iman kita, ini iman saya juga, bukan hanya iman Bapak Ibu gitu ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita udah diberikan hak istimewa. Bahwa Yesus itu turut merasakan. Ayat 16-nya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, indah pada waktunya. Tapi kita tidak mempercayai waktunya Tuhan sih. Coba percayalah waktunya Tuhan. Kami pernah juga ada kok di fase-fase hidup yang tidak seenak, yang seperti yang Bapak Ibu mungkin rasakan. Pernah saya berbagi dengan Pak Didi dan dengan Bang Jack gitu ya. Jangan kira Bapak Gembala ini adalah orang yang jangan semua dicukupkan oleh Tuhan ini dan segala macam. Kami juga penuh pergumulan dari hari ke hari. Tanya tuh Ibu Gembala tuh. Ketika dia hamil pertama. Kayaknya dari rumah itu. Helm itu membuktikan. Helmnya masih dibawa ke sini Bapak Ibu. Helm yang sering dipakai Ibu Gembala itu. Itulah tempat saya meneteskan air mata. Di jalan-jalan gitu ya Bapak. Kita pernah mengalami hal yang sama. Tapi yang membedakannya adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, Dia menjadi sumber kebaikan dan damai sejahtera. Ayat 7 dan 8 berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita membaca pembacaan kita tadi, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-5 tadi berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh
diketahui semua orang, Tuhan itu sudah dekat. Bukankah yang dicari manusia itu adalah kedamaian? Betul ya, damai gitu. Yesus Kristus adalah sumber kebaikan yang kita lakukan, dan Dia jugalah yang memberikan kemampuan untuk kita selalu berpikir positif. Dia adalah sumber kebaikan. Itulah sebabnya firman Allah berkata demikian. Mari kita baca firman ini bersama-sama Bapak Ibu. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Berkata demikian. Kita baca. Adakah di atas itu ya? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Kita baca firman Tuhan ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkannya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua kebaikan itu kita tidak mampu lakukan tanpa Kristus. Itulah sebabnya ketika kita melakukan kebaikan pun, itu adalah anugerah Kristus. Bukan karena kita, siapa kita ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Makanya juga di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Allah sebelumnya. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Jadi tidak ada manusia satupun di muka bumi ini dia mampu melakukan kebaikan tanpa dari atas sumbernya. Gak ada Bapak Ibu yang dikasih. Itulah sebabnya ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, itu juga anugerah Tuhan. Kita ini dibuat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Siapa yang menyediakan? Allah. Tugasku adalah melakukan yang sudah disediakan oleh Allah. Janganlah kebaikan kita berubah gara-gara orang sekeliling kita berubah. Tapi hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ketika keadaanmu berubah, janganlah kebaikanmu ikut berubah. Karena ketika itu anugerah Tuhan dalam hidupmu. Teruslah lakukan kebaikan. Karena Alkitab berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan. Kenapa? Karena di dalamnya ada Kristus. Sehingga kita mampu melakukan kebaikan. Kesimpulan. Kalau sudah kesimpulan kan cepat kita. Wah, cepat. Kesimpulan. Sukacita yang sejati kita akan rasakan ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan mempunyai relasi yang baik. Sehingga kita dapat memahami karya-karyanya dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu. Sukacita yang sejati kita akan rasakan ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Pastikan benar loh ya. Bukan hanya asal-asalan. Dan mempunyai relasi yang baik. Sehingga kita dapat memahami karya-karyanya dalam kehidupan kita. Pulanglah dari tempat ini, bawalah janji Tuhan, bawalah sukacita dari Tuhan, supaya hidup kita berkemenangan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hormat pujian kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah menolong kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman ini, tetapi Engkau tidak pernah terbatas ya Tuhan. Tuhan menolong jemaat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Untuk mereka hidup seturut karya-karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.